Shalom saudaraku terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Happy Sunday, kita sangat bersyukur karena kasih Tuhan, kasih Bapa. Pada saat ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Kita bersyukur karena Tuhan memelihara kita dimanapun kita berada. Mari saudara, saat ini kita akan beribadah, kita akan menyembah, memuji nama Tuhan. Haleluya, kita sangat bersyukur pada saat ini. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Kita menaikkan pujian ini, bersyukur Bapa. Terjadi
Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik Bapa. Sampai saat ini Kau memelihara kami Bapa. Kau begitu baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Syukur Bapa. Syukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami sangat senang Tuhan, kami sangat rindu Tuhan untuk menyembah, memuji, membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada Bapa. Meskipun kami masih berada di rumah Tuhan, ataupun kami berada dimanapun Tuhan, tapi kami percaya Bapa, lawatan-Mu, urapan-Mu senantiasa menghinggapi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bersuka cita, bersorak-sorai Tuhan pada saat pagi hari ini karena nama-Mu Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus, kami akan mulai ibadah saat pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, saat ini kita sangat bersyukur karena kita percaya hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan kita. Haleluya. Sungguh lagi naikkan pujian ini hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita
Bersukacita karena Tuhan. Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya dimanapun kita, Tuhan tetap memelihara kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Puji Tuhan. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Percaya
Ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya, ku yakin percaya. Ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati hamba-Mu ya Bapa, berkati lidah dan bibirnya Tuhan, jadi penyalur berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menjadi penyemangat bagi kami Tuhan, menjadi kekuatan yang baru bagi kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga bulan Juni. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan di rumah masing-masing dan saudara sekalian, masih ingatkah nilai-nilai rohani di gereja kita yang kita harus terapkan dan lakukan dalam kehidupan yang bernilai di hadapan Tuhan? Yaitu kompak. Bulan Januari kita mulai memasuki topik K, keluarga. Februari kita masuk dalam hal oikemene. Kompak itu M. Di bulan Maret kita sudah mengangkat nilai-nilai marturia, gereja yang bersaksi. Lalu yang keempat, P, pemuritan. Kita jemaat harus memuridkan. Ya. Dan selanjutnya yang kelima yaitu antusias. Antusias. Saudaraku, keluarga, oikemene, artinya marturia, pemuritan, antusias, dan yang sekarang bulan ke-6 kita masuk dalam hal komitmen. Kata kalimat ini sederhana, tetapi di dalamnya penuh pengertian yang sangat berarti dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Terlebih dahulu kita baca Mazmur 37 ayat 5. Berkata demikian firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayakanlah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dalam pengertian berserah di sini, definisinya saya boleh jabarkan, boleh jelaskan arti berserah, yaitu menempatkan Tuhan sebagai yang bertanggung jawab. Segala masalah problema hidup kita, seharusnya kita yang bertanggung jawab. Tetapi pada saat kita tidak mampu mengatasinya, lalu kita berserah kepada Tuhan. Berserah artinya menempatkan Tuhan sebagai yang bertanggung jawab. Sebab Tuhan dialah yang akan menolongmu. Kalau kita serahkan semuanya, berarti kita sudah pasrah. Dan artinya di balik itu, Tuhan yang bertindak. Tuhan yang akan membantumu. Tuhan yang akan menolongmu. Kita harus berserah. Komitmen untuk bergantung kepada Tuhan. Nah itulah saudaraku. Yang pertama kita baca di sini Mazmur pasal 91 ayat 14 berkata demikian firman Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Dari pengertian
Komitmen ini artinya, saudaraku, kalimat yang sederhana ini artinya kita melekatkan diri kepada Tuhan. Melekatkan diri kepada Dia berarti kita mengikatkan diri kepada Tuhan. Bersatu dengan Tuhan dalam masalah, problema, persoalan, tekanan, beban hidup kita. Berarti kita mau berserah kepada Dia dan mengundang Dia untuk bertanggung jawab dalam masalah-masalah, urusan-urusan, persoalan-persoalan yang kita hadapi. Sebab itu, saudaraku, yang pertama di sini kita harus mengakui, mengikatkan diri, melekatkan. Suatu contoh pernikahan dari seorang pria dan wanita, yaitu keduanya itu akan menjadi satu. Yang berbeda menjadi satu, artinya sang suami menempatkan dirinya, yaitu menyatukan dirinya kepada istrinya, dan istrinya juga menyatukan dengan suaminya, sehingga keduanya menjadi satu. Itulah komitmen. Sebab itu pernikahan itu suatu yang sungguh-sungguh. Kalau kita perhatikan bentuk sebuah komitmen, yaitu melekatkan diri atau mempersatukan diri. Komitmen memerlukan pengorbanan. Sebab itu jangan masuk ke dalam pernikahan kalau memang belum sungguh-sungguh. Seperti contoh, kita bisa menikmati dari ayam itu bertelur, kita bisa menggunakan telur itu untuk kesehatan kita gunakan sebagai makanan, itu adalah merupakan suatu kontribusi untuk kita. Dari seekor ayam yang bertelur itu untuk kesehatan, setiap hari kita memakannya dan membuatnya makanan, telur ceplok, telur dadar, telur rebus, itu kontribusi dari seekor ayam yang bertelur. Tetapi beda, saudaraku, kalau kita menikmati daging panggang asap, bagaikan yang kita sudah menerimanya, beda. Sapi kah? Atau lain-lainnya kah? Atau babi panggang kah? Itu suatu komitmen, pengorbanan hidupnya. Kita bisa menikmati bakon, daging asap panggang. Sebab itu memang komitmen itu adalah suatu pengorbanan. Di dalam firman Tuhan, pernikahan itu bukan hanya berdasarkan kasih, cinta, eros, kasih birahi, kebutuhan seorang yang dewasa. Tetapi kasih pernikahan itu haruslah lengkap dikemasi dengan kasih agape, kasih daripada Tuhan. Kasih seorang istri, kasih seorang suami yang mengikatkan diri dan mempersatukan diri bisa saja berubah. Tetapi kita perlu juga mendapatkan komitmen. Bukan berarti tidak ada masalah dalam pernikahan itu. Pasti ada kerikil-kerikil tajam. Pasti ada jalan-jalan yang terjal dan licin. Tetapi tidak harusnya pernikahan itu bubar. Karena kita memiliki komitmen saling memberi. Dan yang penting adalah pengorbanan dari antara kita. Sebab itu bukan hanya kontribusi saja di hidup kita bersama, tetapi suatu pengorbanan. Saudaraku yang kekasih, yang pertama, komitmen itu melekatkan diri atau mengikatkan diri. Kalau kita berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, berarti kita melekatkan diri kepada Tuhan, mengikatkan diri dan bersandar kepada Tuhan. Dan yang kedua yaitu kita boleh memiliki komitmen suatu pengorbanan. Jadi kalau pernikahan itu bukan hanya suatu kebutuhan, kontribusi yang sekedar, tapi suatu komitmen yang harus dibayar mahal. Perasaan tidak saja menjadi alasan kita,
Sebab perasaan itu bisa saja berubah-ubah. Tetapi saudaraku, perasaan kita seringkali berubah-ubah dan kita bisa saja kehilangan kasih atau cinta. Biar kita berkomitmen untuk sungguh-sungguh meyakini, menyelesaikan apa yang kita katakan dan kita pikirkan. Sebab itu yang ketiga, selain komitmen merupakan suatu menempatkan diri, melekatkan diri atau mengikatkan diri, dan komitmen itu suatu pengorbanan. Dan yang ketiga kita akan lihat di sini, komitmen itu haruslah sungguh-sungguh. Waktu Tuhan Yesus di kayu salib, digantung, tangannya dipaku, kakinya dipaku. Apa perasaan Yesus pada saat itu, saudaraku? Kalau Yesus sudah memiliki komitmen dan berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan memberikan nyawanya bagi tebusan orang berdosa. Sudah beberapa kali dia mengatakan 3 kali bahwa ia akan disalibkan dan mati. Dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Sebab itu yang ketiga kita harus memiliki perasaan seperti Yesus, sungguh-sungguh menyelesaikan semua yang kita ingin katakan dan perbuat. Waktu Yesus mati di kayu salib, selesailah sudah. Berarti tidak pernah komitmen itu berhenti di tengah jalan. Seorang prajurit yang berperang di salah satu kesultanan, di suatu kerajaan, jika kita ingin mengalahkan musuh di dalam suatu kapal di laut, kita harus maju. Kita harus maju. Bagaimana caranya? Kita harus menang. Daripada kita kalah, kita harus menang. Dalam pertempuran di laut, salah satu caranya adalah kalau prajurit itu mulai mundur, terpukul oleh musuhnya, maka sang pemimpin dalam peperangan itu, dia akan membakar kapal itu. Daripada engkau pengecut dan mundur, lebih baik kita mati. Itu sebabnya suatu komitmen itu harus dibayar mahal, saudaraku. Dan yang selanjutnya kita perhatikan, kita semua bisa menikmati hidup ini adalah sebuah komitmen yang Tuhan nyatakan kepada kita. Dia sudah mati buat kita. Dia tidak berhenti di tengah jalan. Bahkan dia berkata ketika ia ingin menghembuskan napas yang terakhir, selesailah sudah. Kalau kita mulai melangkah, mengikut Yesus, menjadi muridnya, dan kita memulai membajak, tidak mungkin kita tinggalkan bajak itu dan kita mundur. Sekali maju mengikut Yesus, tetap mengikut Yesus. Itu sebuah komitmen. Soal itu marilah kita baca 2 Timotius 4 ayat 5 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. 2 Timotius pasal 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat 5 dan 7. Demikian firman Tuhan. 2 Timotius pasal 4 ayat 5 dan sampai 7. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Haruslah sabar dalam penderitaan. Dalam mengiring Yesus. Kita beriman kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu mudah. Tetapi untuk terus mengikut Tuhan sampai ke garis akhir, itu akan banyak proses untuk
pertumbuhan dewasa, banyak hal yang kita alami. Sebab itu Rasul Paulus berpesan kepada Timotius, hamba Tuhan yang muda, harus sabar dalam menderita. Memang komitmen itu mahal sekali harganya, saudaraku. Di dalam firman Tuhan, kita boleh temukan di sini, dalam pengertian komitmen ini, lalu kita boleh temukan, yaitu komitmen adalah cara untuk menepati janji. Cara mengetahui orang yang punya komitmen tidak unggul atau unggul adalah satu cara menepati janji. Dari kata-katanya itulah yang harus kita lihat. Bukan hanya kata-kata saja, tetapi harus digenapi kata-katanya itu. Kalau dia berjanji, dia harus tepati. Kalau dia berjanji, aku akan bayar hutang tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian aku datang, aku akan lunasi. Kalau orang yang memiliki komitmen yang benar, dia harus tepati itu kata-katanya. Jadi komitmen memegang apa yang ia katakan dan apa yang dia janjikan itu harus dipenuhi. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat sendiri di sini, tingkat komitmen seseorang merupakan tingkat kedewasaan dari kerohanian orang tersebut. Kalau memang komitmennya tidak unggul, berarti dia belum dewasa. Tetapi kalau dia sungguh-sungguh menerapkan dan menepati janjinya, berarti dia cukup dewasa kerohaniannya. Kita bisa melihat dari buah-buahnya, tingkah laku perbuatan menunjukkan kedewasaan iman atau kerohanian orang tersebut. Sebab itu kita perhatikan di sini, di dalam pernikahan bukan untuk orang yang belum dewasa, tetapi pernikahan itu untuk orang yang dewasa. Berarti kalau orang yang komitmen itu bisa diukur dari dewasa atau tidaknya. Segala puji bagi nama Tuhan. Marilah kita boleh komitmen di dalam kehidupan kita masing-masing. Yaitu kita mengikatkan diri kepada Tuhan. Mempersatukan diri kepada Tuhan. Dan berserah kepada Dia. Dan juga kita boleh melangkah. Komitmen itu harus dibayar mahal. Karena komitmen itu adalah pengorbanan. Dan yang ketiga, kita boleh mengerti komitmen itu hanya untuk orang yang sungguh-sungguh. Bertekad bulat, semangat yang menyala-nyala. Seperti seorang yang berperang, daripada dia mundur teratur, kalah terpukul oleh musuhnya. Kapten kapal perang itu akan membakar kapal itu. Daripada mati, lebih baik dia maju, dan mengalahkan musuh. Suatu tekad kuat, bagaikan baja. Kenapa kita tidak bisa hidup tenang? Karena kita mungkin tidak tulus dalam melakukan kehendak Tuhan. Komitmen mengandung kepercayaan, dalam bahasa Grekanya pistis. Bukan hanya percaya, di dalam percaya itu mengandung kesetiaan. Mengandung percaya dan mengasihi. Setia, percaya, mengasihi. Pistos, pistis. Berarti kita sungguh-sungguh memiliki komitmen yang di dalamnya adalah kita setia kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan dan kita mengasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan pada saat ini. Kita boleh memiliki nilai-nilai yang mahal di hadapan Tuhan. Sebab itu komitmen mengandung kepercayaan yang sungguh-sungguh di dalamnya bukan saja percaya, tetapi kesetiaan. Dan selain percaya, setia dan mengasihi Dia. Dan bagian yang akhir di sini Tuhan memegang janjinya. Dia tidak pernah ingkar janji. Langit dan bumi akan lenyap, langit dan bumi akan berlalu,
tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Tuhan memegang janjinya 1000 tahun, generasi ke generasi ke generasi, dia akan menepati janjinya. Sebab itu marilah kita mulai merenungkan firman Tuhan ini, kiranya menjadi berkat buat kita. Menempatkan Tuhan sebagai yang bertanggung jawab untuk menolong kita. Dia pasti membela kita. Kita tidak sendiri dalam persoalan dan masalah hidup kita masing-masing. Ada Tuhan menolong kita. Nah, puji Tuhan saudaraku, biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat kita semua. Sebab itu marilah kita sungguh-sungguh komitmen. Jangan menjadi murid yang hanya waktu aman-aman saja. Waktu Yesus ditangkap, waktu Yesus mau disalibkan, murid-muridnya yang lain lari. Tetapi satu murid yang selalu dekat, yaitu Petrus, selalu ingin memperhatikan gurunya. Yang lain lari entah kemana. Dan dia berkata kepada Simon Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus menjawab, peliharakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali Yesus berkata seperti itu. Apakah engkau mengasihi aku? Bukankah Yohanes itu murid yang dikasihinya? Tetapi Yesus hanya bertanya kepada Simon Petrus yang komitmen selalu bersama-sama dengan dia. Marilah kita mengasihi dia, percaya kepada dia, dan setia kepada dia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya, haleluya. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku, katakan haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah dan ku serah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, haleluya. Bersyukur karena kasih setianya. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih. Haleluya, puji sembah syukur, terima kasih.
berharap dan berserah. Bukan berarti berserah berdiam, tapi sungguh-sungguh yakin, percaya dan setia mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, kuatkan imannya, teguhkan. Mereka boleh tetap bersekutu dengan Engkau, walaupun tidak di dalam tempat yang sama. Engkau hadir juga di tempat mereka masing-masing ya Tuhan. Berkatilah rumah tangga mereka, berkatilah kesehatan mereka, berkatilah kebutuhan mereka, usaha pekerjaan bisnis mereka. Dalam masa-masa sulit pandemi COVID-19, kami hanya berserah dan percaya dan mengandalkan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya marilah saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Tuhan tidak dibatasi dengan jarak, tempat, waktu. Biarlah kita semua di rumah masing-masing, arahkanlah hatimu dan tanganmu ke atas untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Roh Kudus menghibur dan menolong dan menyertai kita semua mulai saat ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai, masuk ke dalam kerajaan sorga yang penuh dengan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati.